Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya. Yang hormat Bapak Danang Widianto Putra yang pada hari ini tidak sempat mendampingi kami dalam proses presentasi kami. Selamat serta salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah dan judulnya adalah kesehatan lingkungan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dewi Sari Batutian dengan NIM terakhir 02 dan di sebelah kiri saya ada rekan saya yang bernama Indah Budianingrum dengan NIM terakhir 08. Next. Di sini kami akan membahas itu pengertian dari kesehatan lingkungan, ada tujuan kesehatan lingkungan, kemudian ada ruang lingkup dan sasaran, kemudian ada masalah kesehatan dan lingkungan, dan cara pemeliharaan serta faktor kesehatan lingkungan. Oke, kita mulai dari pengertian dulu. Ini ada beberapa pengertian menurut WHO. Ada kesehatan lingkungan merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Dan menurut Huxley, kesehatan lingkungan sebagai suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan sejahtera. Dan ini pengertian yang terakhir menurut Umar Fahmi Asmadi pada tahun 1991. Kesehatan lingkungan yaitu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan lingkungan dan manusia, ilmu dan seni dalam pengelolaan lingkungan, sehingga dicapai kondisi yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta terhindar dari gangguan penyakit. Nih, ada tujuan juga. Tujuannya ada secara umum dan secara khusus. Ini secara umum dikemukakan oleh Sandar pada tahun 2007. Ada melakukan koreksi atau perbaikan terhadap ancaman kesehatan, kemudian ada melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan, dan terakhir yang secara umum melakukan kerjasama dan penerapan program terpadu. Tujuan secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia, salah satunya seperti penyediaan air bersih yang cukup. Ini ruang lingkup dan sasaran. Ini ruang lingkupnya dulu menurut WHO ada 17. Penyediaan air bersih. Dari pemerintah juga sudah ada program air bersih yang diberikan ke desa, dari desa ke desa. Terus pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Jadi di sini juga ada pengendalian buangan dari limbah, dari sampah-sampah yang dapat mencemari air. Terus pembuangan sampah yang padat, pengendalian sektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Yang mana pencemaran lingkungan ini dari bahan-bahan yang membuat tanah menjadi tidak subur, seperti bahan kimia. Terus ada jenis makanan. Jenis makanan di sini meliputi 4 sehat dan 5 sempurna. Pengendalian pencemaran udara. Terus pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman. Ada aspek keselamatan transportasi udara dan sebagainya. Ini ada sasarannya. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Ini adalah sebagai berikut: tempat umum, misalnya hotel, terminal, pasar, pertokoan. Terus ada lingkungan permukiman, ada rumah tinggal, asrama, atau sejenisnya. Yang ketiga ada lingkungan kerja, perkantoran, kawasan industri, atau sejenisnya.
Kemudian ada angkutan umum, kendaraan darurat, laut, dan udara, dan lingkup umum. Terus ada lingkungan lainnya, bisa dibaca sendiri. Dan kesehatan lingkungan, kesehatan pemukiman, misalkan ini adalah masalahnya terkait pembuangan sampah di pemukiman, ada pembuangan limbah, terus apa ya, airnya kurang bersih, dan masih banyak lagi. Terus ada krisis air bersih pada sekarang ini kan musimnya kemarau, jadi banyak sekali daerah-daerah yang krisis akan air bersih, sehingga program pemerintah ada namanya bansos ya, bansos air bersih. Kemudian bibit penyakit dari serangga, misalkan bibit penyakitnya itu dari nyamuk, dari kecoa, dari tikus. Yang sekarang ini yang pada bulan-bulan lalu maraknya adalah tikus dan nyamuk. Ya, daerah Banten Lapangan yang sering nyamuk ya. Iya Mbak. Iya. Ya. Terus pembuangan sampah. Pembuangan sampah sangat dari pencemaran lingkungan tadi. Jadi pembuangan sampah tidak boleh sembarangan, harus ada pilah memilah. Next. Oke. Ini ada cara-cara pemeliharaan waktu dan tempat. Saya persilakan kepada rekan saya, Mbak Indah dari Rum. Terima kasih atas kesempatannya. Kesehatan lingkungan itu yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Kedua, menanam tumbuhan pada lahan kosong, menyediakan air bersih, menciptakan suasana dan udara sekitar rumahnya sehat, dan penyediaan makanan yang bersih dan sehat. Kemudian ada faktor-faktor dari kesehatan lingkungan itu sendiri yang terbagi menjadi 3, yaitu faktor fisik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Saya kembalikan. Oke. Dan ini adalah sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dan mungkin ada pendapat atau saran atau bagaimanapun nanti kami terima. Siap. Silakan. Saya kasih tiga pertanyaan dulu. Silakan Mas Rizky yang angkat tangan. Oh iya, sama. Ya, saya Boyeka Pratama, 184 2020. Saya ingin tanya kepada kelompok 1, ketika disebutkan kalau daerah mana Mbak sekarang? Daerah Bandar. Sekarang kan musim panas, tapi kok bisa banyak nyamuk? Itu kenapa? Kalau mungkin kelompok 1 bisa tahu itu kenapa? Saya udah sinkron gitu loh. Kalau misalnya musim panas kenapa banyak nyamuk? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Widianto, ini kelas 1 2020 dari program studi pendidikan matematika semester 5. Pada hari ini saya izin bertanya kepada kelompok 1, yaitu mengenai tadi kan banyak masyarakat yang pikir ruang lingkup ataupun lingkungan itu menjadi kotor dan tidak sehat. Itu bagaimana cara yang tepat untuk memberikan motivasi terbaik pada masyarakat tentunya agar terjadi ataupun terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faisal Pranata ini bertanya mengenai ruang lingkup dan dasar kesehatan lingkungan. Jadi bertanya daerah di mana sih Mbak di Pacitan ini yang kira-kira dampaknya paling parah mengenai masalah-masalah di lingkungan, dan apakah sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah atau masyarakat daerah? Terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Rizky, bagaimana cara memberi motivasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman? Ya. Yang pertama itu dari pemerintah juga sebenarnya sudah ada sosialisasi, dan kebetulan kebanyakan dari tempat-tempat umum juga sudah ada sejenis peringatan atau himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi karena keadaan masyarakat Indonesia yang berbudaya membuang sampah itu hal yang biasa,
Jadi sebenarnya ini nggak sulit, tetapi karena apa ya, budaya tadi yang sudah melekat sehingga kebiasaan-kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya itu masih marak. Jadi sebenarnya kalau di Pacitan sendiri sudah ada relawan, banyak juga yang sudah menghimbau untuk sosialisasi terkait pembuangan sampah tadi. Misalnya ada relawan Resiro, terus yang digabung dengan sahabat penyu, dan kemudian ada lagi masih banyak, ada dari dinas lingkungan hidup itu DLH juga sudah banyak. Mbak Ida mau menambahkan? Jadi sebenarnya itu timbul dari diri sendiri ya. Jadi kalau kita itu apa ya? Kita itu sudah ada paham untuk tidak membuang pada sampah pada tempatnya. Kalau kita itu sudah paham, misalkan kita itu tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kita itu kan sudah disediakan tempat sampah. Jadi kalau bisa itu kita menekan diri untuk membuang sampah sembarangan, kan sudah ada tempatnya sendiri. Itu Menambahkan ya Pak, sama untuk meningkatkan penyiasan itu biar kita sadar bahwa nantinya dampak yang akan dirasakan dengan kita tidak menjaga kebersihan itu apa, sehingga kita tahu nanti oh ya, lingkungan enggak sehat, enggak bersih kan tentunya enggak nyaman, sehingga dari situlah mulai mungkin kita merasa sadar pentingnya untuk menjaga kesehatan lingkungan. Terus saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Tama. Kenapa musim panas itu banyak nyamuk? Sebenarnya itu dari individu sendiri juga, untuk bagaimana individu itu rajin atau tidaknya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Karena kalau lingkungan yang tidak rajin dibersihkan itu juga bisa menimbulkan berbagai macam serangga yang numpuk di dalam rumah seperti itu. Di sini juga ada referensi dari detik itu bahwa suhu yang hangat merupakan faktor penting untuk munculnya berbagai macam nyamuk yang banyak, sehingga suhu yang masih tinggi di malam hari selama musim panas menjadi kondisi ideal untuk nyamuk dapat berkembang biak. Suhu yang lebih hangat juga meningkatkan jumlah bakteri di genangan air. Semakin tinggi suhu udara, semakin cepat nyamuk menetas. Selain itu juga disebabkan karena perubahan iklim. Awalnya kan kita merasakan iklim yang sangat dingin, terus berubah menjadi suhu yang panas seperti sekarang. Itu juga menjadi salah satu menjadi faktornya. bisa menambahkan ya. Jadi jenis nyamuk tadi sebenarnya tidak hanya di musim dingin loh ya, musim penghujan. Jadi nyamuk itu bisa hidup bahkan cepat berkembang di musim yang lebih panas, suhunya lebih panas. Jadi tidak mengenal tempatnya itu sedang hujan atau sedang kemarau, itu tidak. Bahkan justru yang suhunya lebih panas itu perkembang biakannya lebih cepat. Bahkan di malam hari, contohnya di kos saya, malam hari itu banyak nyamuk. Kurang bersih, bukan kok kurang bersih, memang suhunya yang di bawah itu memang sedang panas, jadi cepat berkembang. Pertanyaan dari Mas Bayu, daerah mana yang memiliki dampak paling parah? Biasanya apa ya, ini loh, daerah yang paling parah itu biasanya tempat wisata. Betul atau tidak? Tempat wisata atau tempat bertemunya masyarakat secara luas, berkerumun gitu. Itu malah banyak. Misalkan ya, dekat pantai, dekat sini ada pantai kan, nah di situ banyak sekali sampah-sampah. Terus pasar itu tidak jarang
sampah itu banyak terus bau. Gitu. Jadi kalau saya menyebutkan daerah sini kayaknya kurang cocok. Jadi daerah-daerah yang parah biasanya di tempat-tempat umum seperti itu. Tapi parahnya biasanya di pasar dan pantai biasanya. Bisa menambahkan Ya, silakan Mbak. saat ini juga di Jakarta sendiri juga memiliki masalah yang sangat kompleks yang terkait dengan kesehatan lingkungan seperti sekarang kan marak di Jakarta sendiri adalah memiliki polusi udara yang cukup membuat pernafasan berbagai macam penyakit pernafasan seperti itu. Bagaimana Mas Tama, Mas Rizky, dan Mas Bayu? Saya kira luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari teman-teman ada saran atau mungkin pendapat lain yang bisa memperbaiki atau nanti kedepannya bisa ya, menambah wawasan kami ya teman-teman di Sampai mungkin cukup gitu saja yang lebih harinya diskusi kali ini dengan baik dan kita masih yang sangat jelas mungkin dari kami teman-teman tidak ada yang ingin menambahkan. Oke. ya cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau kata kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.